Tolong Bib, tolong Bib, tolong Bib. Kata Habib Soleh, insya Allah saya doakan. Semua di tangan Allah. Kisah ini disampaikan langsung oleh cucu beliau, Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid. Jelaskan dalam kitab Diwan Habib Soleh yang bernama Al-Ishq Was-Safa, yang dirangkum, yang ditulis, yang dikumpulkan oleh keponakan beliau sendiri, Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Muhsin Al-Hamid yang tinggal di Mukalla. Beliau menanyakan tentang asal-usulnya sholat mansub ini. Lalu Habib Soleh menjelaskan, saat itu penjelasan ini diterangkan oleh Habib Soleh saat beliau haji, dan ini bertemu di Jeddah dengan Habib Muhammad bin Abu Bakar ini, di tempatnya Bin Laden. Akhirnya bercerita Habib Soleh. Pertama dia bilang, sebelum saya berangkat ke haji ini, ada orang datang ke tempat saya. Orang ini mempunyai kasus besar, bahwasanya keluarganya dituduh membunuh dan sudah ditahan dan sudah diputuskan oleh mahkamah bahwa akan segera dieksekusi. Istrinya, anak-anaknya, ayahnya datang ke Habib Soleh. Artinya mertuanya perempuan ini datang ke Habib Soleh. Datang ke Habib Soleh menceritakan tentang musibah yang dialaminya. Habib Soleh begitu diceritai, beliau berkata, masuk ke dalam hati saya dan saya sangat iba dengar ceritanya ini. Tolong Bib, tolong Bib, tolong Bib. Kata Habib Soleh, insya Allah saya doakan. Semua di tangan Allah. Kemudian di tangan pemerintah. Terus minta lagi, ya Habib, ya Habib. Dia bilang, saya ini bukan pemerintah, kata Habib Soleh. Saya cuma punya doa, saya mintakan doa, saya minta sama Allah, kata Habib Soleh. Sudah, sebelum pulang orangnya, ini Habib Soleh yang cerita dalam diwan itu. Kakinya Habib Soleh dipegangi, tangannya diciumin, sampai kepala-kepalanya diciumin. Minta tolong, jangan sampai tidak keluar, jangan sampai dieksekusi, jangan sampai dibunuh suaminya ini, bapaknya, anak-anaknya. Kata Habib Soleh, insya Allah, insya Allah. Saya sampai kesel dengan caranya orang-orang ini, kata Habib Soleh. Kaki saya dipegangin, tangan saya ditarik-tarik, kepala saya diciumin, saya tidak suka ini, kata Habib Soleh. Ya, insya Allah. Tahu Habib Soleh cerita bahwasanya akhadatni jazbatul ilahiyah, atau seperti nggak sadar sejenak itu Habib Soleh. Akhirnya bangun. Setelah bangun, orangnya bahagia semua, senang. Pulang, tidak ada sedikit pun kesedihan. Akhirnya keluarganya Habib Soleh bilang, ya Habib, antum tadi sebelum orang itu pulang kasih jaminan. Jaminan apa, kata Habib Soleh? Jaminan katanya sebentar lagi kamu akan beres urusanmu. Siapa yang bilang, kata Habib Soleh? Waktu itu saat Habib Soleh tertarik dengan makom wilayahnya itu. Akhirnya kata Habib Soleh, ya Allah, saya merasa musibah ini lebih besar daripada tuduhan orang yang dimasukkan di penjara ini. Sedih, kata Habib Soleh. Ini musibahnya lebih besar buat saya. Bagaimana nanti kalau dituduh orang bahwa saya pembohong, nama saya jelek, keluarga saya jelek, gara-gara saya berucap, tahu-tahu tidak terbukti. Itu yang menjadi kepikirannya Habib Soleh. Dari jaga nama Habib Soleh ini, takut. Padahal dimaafkan beliau dalam keadaan jazbah, al-wilayah, al-maqam seperti itu. Sudah. Akhirnya kata Habib Soleh, saya tidak enak makan, tidak enak tidur. Malam saya tidur sedikit, saya bangun, kata Habib Soleh. Saya bangun, saya ke masjid. Biasanya Pak Maisa ini datang sebelum saya, tapi ini saya datang duluan. Saya dapatkan masjid dalam keadaan terkunci. Alhamdulillah, saya punya kuncinya, kata Habib Soleh. Akhirnya dibuka, masih lama subuh, jam 2 masih 2 jam lagi. Akhirnya saya sembahyang tahajud, saya berdoa minta sama Allah ini, khusus ini. Nangis minta kepada Allah saya. Subhanallah, kata Habib Soleh. Dari kejauhan, secara samar-samar, tanpa diketahui dari mana datangnya suara, saya mendengarkan suara salat mansub ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salatan taghfiru biha dzunub, wa tuslihu biha al-qulub, wa tantaliqu biha al-usub, wa talilu biha as-sulub, wa ala alihi wa sahbihi man il-mansub ilail mansub. Terdengar makin lama makin jelas, dan langsung saya hafal dan merasuk dalam jiwa dan hati saya. Terus saya mencoba untuk membaca. Akhirnya saya merasakan itminan, tenang hati saya. Yang sebelumnya saya risau, kacau, ini alamatul gobul, bahwasanya masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Saya tidak berhenti untuk selalu baca sholawat ini, sholawat mansub ini, sampai subuh. Di masjid ini Habib Soleh mendapatkan sholawat mansub itu. Akhirnya terus Habib Soleh baca sholawat mansub, sholawat mansub, sampai adzan subuh. Begitu selesai adzan subuh, akhirnya sholat subuh berjamaah, Habib Soleh tidak keluar sampai isyraq.
dan tidak lepas selalu baca salat mansub bin Habib Soleh. Ini asal usulnya. Sudah selesai isyraq apa ini itu sarapan. Kira-kira sebelum duhur datang ini orang yang dari penjara ini datang dikeluarkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan anaknya, dengan istrinya nangis merangkul Habib Soleh berterima kasih. Apa yang terjadi kata Habib Soleh? Habib, pembunuh aslinya mengakui kalau dia yang membunuh Habib. Menyerahkan dirinya, datang ke kantor polisi, menyatakan bahwasanya pembunuh sebenarnya bukan yang di penjara, saya yang bunuh kata orang yang tadi. Alhamdulillah orang yang dituduhkan tadi dikeluarkan, akhirnya datang ke Habib Soleh, berkatnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.